Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah desain rumah yang sangat hemat ya. Ukuran lahannya 6x10 dengan 2 kamar gaya Skandinavia. Mungkin area ukuran rumahnya adalah 5x6 ya. Perkiraan 5x6. Desain rumah hemat ukuran lahan 6x10 dengan 2 kamar gaya Skandinavia. Tentu setiap orang menginginkan dan membutuhkan rumah. Bila seseorang memiliki perekonomian yang baik, tentu orang itu tidak mungkin memilih rumah yang sederhana, misalnya ukuran 5x6 atau rumah di lahan 6x10 ya. Kalau dia punya dana cukup, mungkin seseorang akan lebih memilih rumah yang lebih besar, yang lebih bagus, yang mewah gitu, sesuai dengan impiannya. Bahkan bukan sampai di situ saja, seseorang bisa jadi juga menggunakan jasa arsitektur rumah untuk membuat rancangan rumah lebih bagus, lebih efektif, efisien ya, sesuai dengan kebutuhan dan impian seseorang, dan tentu juga dengan tetap mengambil dan menggunakan tren-tren terbaru gitu ya. Nah, hanya saja sebagian kita kebanyakan memang memiliki ekonomi rumah tangga yang pas-pasan, tidak sesuai harapan, secukupnya begitu. Nah, karenanya pertimbangan biaya rumah yang seefisien mungkin sangatlah diutamakan. Dan di dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang satu ide perencanaan rumah yang efisien dengan gaya Skandinavia. Ini menarik sekali ya. Rumah ini dirancang pada kafling 6x10, jadi ukuran lahannya 6x10. Kemudian latar perencanaan rumah dilakukan dengan pertimbangan ekonomis, namun dengan tidak meninggalkan tren arsitektur yang saat ini digemari. Ya, gaya Skandinavia dinilai sebagai satu gaya arsitektur yang banyak dipilih karena tampilannya yang cukup elegan ya, namun sederhana dan pengaplikasiannya simple, mudah gitu ya. Ciri khasnya terletak pada gewel berbentuk segitiga dengan finishing plat kanopi di sepanjang gewel yang menerus lurus ke bawah hingga pada level tertentu. Nah, ini visual tampilan seperti ini sangat digemari ya. Nah, atap rumah cukup dirancang dengan atap gelombang yang mirip ya. Atap gelombangnya itu miring ya, ke belakang tanpa talang ya, sehingga ekonomis dan minim kebocoran. Atap yang sederhana ini terselimuti oleh bentukan gewel model Skandinavia sehingga tetap tampil elegan. Bila seseorang menawarkan jasa arsitek rumah untuk merancang rumah kliennya, maka alternatif atap dengan tampilan gewel sebagai gambar ya, sebagaimana yang terlampir, sebagaimana yang tampak ini menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus ya. Selain keekonomian, kepraktisan, ekonomis, rumah ini juga dirancang dengan ukuran teras yang cukup luas ya. Kita bisa perhatikan fungsinya bila penghuni kedatangan tamu misalnya. Jadi di teras itu ada space ya, dimana itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya bercengkrama dengan tamu. Kegiatannya cukup di teras sehingga tidak mengganggu privasi anggota keluarga lainnya. Jadi kalau misalnya tamu tidak terlalu lama atau tidak terlalu penting, sekedar ngobrol, maka di luar cukup ya, di space di bagian luar, sehingga di bagian dalam privasi anggota keluarga bisa lebih terjaga.
Kemudian ruang bersama bisa sepenuhnya digunakan oleh keluarga secara maksimal ya, karena misalnya karena tamunya sudah cukup diterima di luar, maka di dalam bisa lebih maksimal untuk ruang keluarga. Semua pintu kamar tidur dan kamar mandi terpusat ke dalam ruang bersama. Tentu ini juga memiliki keunggulan dan nilai kepraktisan ya, dimana kamar mandi, kemudian kamar tidur dan ruang-ruang lainnya itu terpusat dan bisa diakses langsung dari ruang utama, ruang bersama. Ini tentu akan menjadi lebih praktis, simple, tidak jauh begitu ya. Kemudian dapur ditempatkan pada teras belakang rumah. Nah, dari sisi kebersihan, kemudian udara, tentu udara lebih sehat ya, di dalam ruang rumah lebih sehat karena tidak terganggu asap dari dapur. Kemudian kalau ke dapur di luar, tentu juga dapurnya akan selalu kering ya, bersih, udara segar, sehingga kemungkinan timbul penyakit karena lembab itu bisa dihindari. Kemudian halaman belakang masih cukup luas untuk pengembangan selanjutnya ya, misalnya bila penghuni rumah semakin bertambah atau ada keinginan untuk menambah ruang misalnya ya, karena ekonomi sudah membaik misalnya. Nah, di situ di bagian belakang bisa dimanfaatkan ya, begitu ya, misalnya ruangan ingin ditambah misalnya. Kemudian juga bisa di bagian belakang luasnya halaman menjadikan fungsi penghawaan dan pencahayaan alami semakin baik ya. Tentu udara dan cahaya lebih bagus ya di dapur sana, karena dapurnya di luar. Selain itu, halaman belakang bisa menjadi tempat area cuci dan jemuran rumah tangga ya, jelas di bagian belakang ini bisa multifungsi ya, bisa ditempatkan, bisa juga dimanfaatkan untuk cuci dan jemuran tentunya ya. Selain di situ ada dapur ya. Kemudian juga bisa ditempatkan beberapa pot tanaman sederhana yang tidak mengambil banyak tempat ya. Misalnya pot-pot kecil, ada tanaman yang meninggi begitu ke atas ya, kelihatan sejuk, ada hijau-hijauan ya. Itu akan menambah kesejukan dan keindahan di dalam rumah. Space carport kita ke depan, di bagian carport cukup satu mobil dan 2 kendaraan bermotor ya. Jadi kalau Anda ada mobil bisa masuk dan masih ada space untuk 2 kendaraan sepeda motor sekaligus ya. Dan halaman depan yang masih berupa pertamanan ya. Ini bisa sewaktu-waktu menjadi tambahan area carport ya, atau menambah fungsi ruang lainnya di sana juga bisa. Sebagai sebuah rumah tipe 30 di kafling tipe 60, penataan ruang sebagaimana adalah yang kita bahas ini tentu menjadi salah satu inspirasi penataan ruang dalam perancangan rumah dengan tipe yang sama ya. Ini bisa menjadi inspirasi ya. Di sini ada ruang-ruangnya, ada kamar mandi dan seterusnya ya. Demikianlah sementara pembahasan kita untuk desain rumah ukuran 5x6 di area 6x10 gitu ya. Untuk desain rumah model Skandinavia dengan ukuran seperti ini diperkirakan untuk desainnya diperkirakan menghabiskan dana sekitar 9,5 juta ya. Kemudian untuk membangun rumah dengan model dan tipe seperti ini diperkirakan sekitar 150 juta. Untuk lebih detail dan lebih lengkapnya Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tercantum. Demikianlah pembahasan kita sementara. Mudah-mudahan pembahasan ini menginspirasi
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.